Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Hufron SHMH dan teman-teman yang menonton video ini. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akbar Alfian Faisal Syah dengan NIM 13119000281 dari Fakultas Ilmu Hukum Untak Surabaya. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang peran strategis IT dalam pengelolaan kantor hukum. Teknologi informasi adalah suatu teknologi yang digunakan mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat, dan tepat waktu, yang digunakan untuk keperluan pribadi, bisnis, dan pemerintahan, dan merupakan informasi yang strategis untuk pengembalian keputusan. Teknologi ini menggunakan seperangkat komputer untuk mengolah data, sistem jaringan untuk menghubungkan satu komputer dengan komputer yang lainnya, sesuai dengan kebutuhan, dan teknologi telekomunikasi digunakan agar dapat disebarkan dan diakses secara global. Informasi Technology Action of America yang dikutip oleh Sutarman menyatakan bahwa teknologi informasi adalah suatu studi, perancangan, pengembangan, implementasi, dukungan, atau manajemen sistem informasi berbasis komputer, khususnya aplikasi perangkat lunak dan perangkat keras komputer. Selanjutnya, dapat disimpulkan bahwa teknologi informasi adalah suatu kombinasi antara teknologi komputer dan teknologi komunikasi yang digunakan untuk mengelola data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dengan mendalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat, dan tepat waktu, yang digunakan untuk keperluan pribadi, bisnis, dan pemerintahan, dan merupakan informasi strategis untuk pengambilan keputusan. Untuk yang selanjutnya, pemanfaatan teknologi informasi dalam manajemen kantor. Manajemen perkantoran adalah rangkaian aktivitas merancangkan, mengorganisasikan, mengarahkan, mengawasi, dan mengendalikan hingga penyelenggaraan terhadap suatu hal berjalan tertib. Dalam perkantoran modern, segala kegiatan manajemen perkantoran dikerjakan dengan menggunakan alat-alat otomatis perkantoran. Di antaranya adalah perangkat komputer dengan berbagai software yang dibutuhkan untuk menjelaskan kegiatan-kegiatan perkantoran, perangkat komunikasi yang memadai, kantor virtual, organisasi virtual, dan lain-lain. Selanjutnya, kantor adalah tempat dan proses penanganan informasi. Dari pengertian ini dapat dipahami bahwa pekerjaan kantor adalah semua kegiatan yang berkaitan dengan penanganan informasi yang berkaitan dengan bidang tugas dari kantor atau instansi yang bersangkutan. Pengertian teknologi informasi yang mudah dipahami adalah perolehan, pemrosesan, penyimpanan, dan penyebaran informasi baik yang berbentuk angka, huruf, gambar, maupun suara dengan suatu alat elektronik berdasarkan kombinasi antara perhitungan atau computing dan komunikasi jarak jauh atau telecommunication. Selanjutnya, implikasi terhadap karyawan kantor. Adapun keuntungan dan kerugian. Yang pertama, keuntungan yaitu mendorong untuk belajar keterampilan baru. Pekerjaan-pekerjaan yang menjenuhkan dapat dialihkan ke mesin, lebih mempermudah dan mempercepat penanganan informasi, lebih mudah dan cepat dalam memperbaiki kesalahan-kesalahan, bertambahnya kesempatan dalam bidang pemeliharaan, peralatan elektronik, programmer, dan rekayasa software. Kesempatan untuk memperpendek hari kerja setiap minggu, lebih sedikit pekerjaan. Yang kerugian, cenderung karyawan menjadi
Machine Minder. Masalah kesehatan sebagai akses dari peralatan seperti layar, printer, dan sebagainya. Kehilangan kontak personal karena penyampingan informasi dilakukan oleh mesin. Implikasi terhadap pemberian kerja, memerlukan waktu untuk perubahan dari sistem manual ke sistem elektronik, menimbulkan keresahan pada sementara karyawan pada tahap penerapan. Selanjutnya, definisi tata kelola IT dalam pengelolaan kantor. Definisi menurut IT Governance Institute atau ITGI menjelaskan bahwa tata kelola IT merupakan tanggung jawab dari manajemen eksekutif atau direksi dan merupakan bagian dari intervensi governance. Tata kelola IT berfokuskan pada dua hal, yaitu bagaimana upaya IT memberikan nilai tambah bagi bisnis dan penanganan risiko ketika sudah dilaksanakan. Pelaksanaan tata kelola teknologi informasi dalam sebuah organisasi dibangun dengan memberikan nilai tambahan yang mungkin akan bermanfaat bagi stakeholder. Contoh real yang mungkin bisa diaplikasikan adalah berupa jaminan dalam hal akurasi dan ketepatan waktu laporan manajemen selama proses pengembangan teknologi informasi tersebut. Selain itu, pengembangan teknologi informasi harus bisa mengurangi risiko adalah adanya kemungkinan terjadinya fraud. Kesimpulannya, sistem teknologi informasi adalah serangkaian proses untuk memperoleh, mengelola, dan menyebarluaskan informasi dalam suatu lingkaran sistem organisasi. Teknologi informasi sendiri dewasa ini dapat dibutuhkan dalam pengelolaan kantor yang modern, bahkan bukan hanya dalam kantor saja. Semua bidang sudah banyak membutuhkan. Ada 3 komponen utama teknologi informasi, yaitu komputer, mikroelektronik, dan telekomunikasi. Peran teknologi informasi dalam pekerjaan kantor diantaranya sangat membantu dalam hal penanganan surat dan pembuatan laporan, komunikasi perkantoran, pengiriman surat, maupun tata laksana arsip atau filing. Oleh karena itu, mau tidak mau, teknologi informasi pasti berpengaruh terhadap manajemen perkantoran. Setidaknya pengaruh tersebut bisa terjadi secara umum dari aspek sosial, ekonomi, dan lainnya, serta membawa dampak yang positif maupun negatif terhadap karyawan kantor sendiri. Teknologi informasi dalam manajemen perkantoran erat kaitannya dengan otomatis kantor. Pekerjaan kantor yang mengalami otomatis dengan teknologi informasi diantaranya pengelolaan kata, word processing, surat elektronik atau electronic mail, voicemail, kalender elektronik atau yang disebut electronic calendar, konferensi audio, konferensi video, konferensi komputer, transmisi voicemail, dan juga desktop publishing. Terima kasih, mungkin ini yang bisa saya jelaskan tentang peran strategis IT dalam pengelolaan kantor hukum. Mungkin kalau ada kata salah atau kata yang tidak berkenan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.